Bandara Soekarno-Hatta. Panas, gerah, pelukan Jakarta yang akrab. Tapi kali ini seperti ciuman perpisahan. Udara Jakarta dipenuhi aroma aftur dan mimpi-mimpiku. Amerika. Samudra Pasifik. Terbentang di bawah kami, hamparan air gelap yang berkilauan tak berujung. Luasnya tak terbayangkan. Waktu mulai kabur, melebur satu sama lain, kehilangan semua makna konvensional. Waktu menjadi elastis, diregangkan oleh skala perjalanan. Hanya ada dengungan mesin yang monoton, soundtrack untuk keberadaan yang aneh dan melayang ini. Kami berada dalam gelembung, dunia yang terputus, melayang tinggi di atas bumi. Aku sering menatap peta penerbangan di layar di atas, pesawat kecil animasi yang bergerak perlahan melintasi samudra digital yang luas. Pesawat kecil itu adalah aku, Northwest Airlines. Layanan di pesawat efisien, profesional. Awak kabin menjalankan tugas mereka dengan tenang. Senyum mereka tampaknya telah melintasi banyak benua dan zona waktu. Makanan tiba di nampan plastik. Ritual aneh yang dilakukan di ketinggian 30.000 kaki. Makanan pesawat. Makanan itu memiliki daya tarik tersendiri saat itu. Pengalih perhatian kecil yang menyenangkan dari perjalanan panjang. Sepotong kecil kue, roti gulung kecil, selalu agak dingin. Selimut yang disediakan tipis, bantalnya kecil dan keras. Tapi itu semua bagian dari petualangan besar, bukan? Kopinya, anehnya, lumayan enak. Atau mungkin indera perasaku tumpul karena kelelahan dan ketinggian. Hiburan dalam pesawat adalah urusan yang lebih sederhana di masa itu. Tidak ada layar pribadi dengan banyak pilihan. Film berkedip di layar yang lebih besar dan digunakan bersama, dipasang tinggi di kabin, seringkali dengan sudut yang canggung. Aku lebih memilih membaca buku saku usangku, atau hanya menatap keluar jendela pada kanvas langit malam yang bertabur bintang. Ketika siang hari akhirnya tiba di sisi lain dunia, itu adalah sebuah pencerahan. Kadang-kadang percakapan singkat dan terbata-bata dengan penumpang yang duduk di sebelahku. Tatapan lelah yang saling memahami. Kita semua bersama-sama dalam hal ini, sesama pelancong dalam perjalanan panjang dan aneh ini melalui langit. Sebuah komunitas sementara yang ditempa dalam antisipasi bersama. Akhirnya, transit. Tokyo, kalau tidak salah ingat. Bandara Internasional Narita. Saat turun dari pesawat, udara terasa berbeda. Lebih tajam, lebih bersih. Entah bagaimana lebih jelas daripada udara Jakarta yang lembab. Atau udara daur ulang pesawat. Tanda-tanda aneh dan asing dalam bahasa Jepang. Suara-suara baru dan menarik memenuhi terminal. Itu adalah sekilas ke dunia lain yang berbeda. Selingan yang menarik dalam perjalanan yang lebih besar. Kesempatan berharga untuk meregangkan kaki yang kram. Untuk merasakan kembali kepadatan bumi di bawah kakiku. Kemudian, tak terelakkan, kembali ke Boeing 747 yang sama. Kursi yang sama. Dengungan mesin yang sama. Tapi sekarang, Amerika terasa lebih dekat. Antisipasinya semakin kuat dari sebelumnya. Pesawat mulai turun. Perlahan dunia di luar jendela mulai terbentuk. Hijau. Jumlah hijau yang luar biasa dan menakjubkan. Inilah Carolina Utara, dilihat dari atas untuk pertama kalinya. Pepohonan tampak membentang ke segala arah, karpet hijau yang lebat. Rumah-rumah tampak berbeda dari yang ada di rumah, lebih tersebar dengan atap miring. Jalan tampak lebih lebar, lebih teratur. Semuanya terasa baru, sangat asing. Wajahku menempel erat di plastik jendela yang dingin, seperti anak kecil yang terpesona oleh mainan baru. Bentang alam di bawah tampak seperti selimut perca yang indah dari ladang, hutan, dan kota-kota kecil. Rumah baruku yang sementara ada di bawah sana, di suatu tempat, mendarat. Bandara Internasional Raleigh Durham. RDU, begitu penduduk setempat menyebutnya. Hentakan lembut saat roda pendaratan yang besar menyentuh landasan pacu. Kemudian deru mesin yang kuat memperlambat kereta logam kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat datang di Amerika Serikat. Suara kapten tenang dan berwibawa bergema di kabin. Sensasi yang nyata, elektrik dan tajam menjalariku. Aku benar-benar berhasil. Sepanjang jalan melintasi dunia. Dudius 447 raksasa itu meluncur perlahan menuju terminal. Langkah lambat yang penuh kemenangan setelah maraton samudra. Aku mengumpulkan barang-barangku yang sedikit, tanganku sedikit gemetar karena campuran kelelahan dan kegembiraan. Imigrasi, wajah-wajah petugas yang tegas dan tidak tersenyum di balik meja. Pertanyaan-pertanyaan yang menyelidik. Tujuan kunjungan Anda, Pak? Pelatihan jawabku, suaraku terdengar lebih tipis dari yang kukira. Bell Labs, hentakan berat saat stempel membubuhkan tanda di pasporku. Stempel baru, stempel Amerika, simbol nyata dari masuknya. Bea cukai relatif cepat,
Bagasi terdaftarku akhirnya muncul di Korsel, tampak sedikit babak belur dan lelah karena perjalanan. Seperti diriku, kurasa. Tapi kami di sini. Resmi di tanah Amerika. Udara di dalam terminal terasa berbeda. Lebih dingin, lebih kering. Kurang kacau daripada Soekarno-Hatta. Melangkah keluar dari pintu bandara. Udara Carolina menerpa wajahku. Hangat tapi bukan kehangatan Jakarta yang lembab dan menyesakkan. Kehangatan yang berbeda. Suara-suaranya juga baru. Aksen Amerika keras dan percaya diri. Pemandangan mobil, truk, dan SUV besar meluncur lewat. Semuanya terasa sangat besar, hampir berlebihan. Gelombang lega yang mendalam membasahiku, dengan cepat diikuti oleh gelombang baru rasa gugup. Petualangan besar belum berakhir. Dalam banyak hal, ini baru permulaan. Inilah dia, Amerika. Sungguhan, aku menarik napas dalam-dalam, aroma pinus dan bunga yang tak dikenal memenuhi paru-paruku. Cherry, Carolina Utara. Tujuan saya. Dan di dalam Cary, Bell Labs yang legendaris. Nama itu sendiri bergema dengan sejarah. Tempat penemuan-penemuan inovatif dibuat. Perjalanan taksi saya dari RDU adalah tur yang tenang dan penuh pengamatan. Jalan-jalan pinggiran kota yang rapi terbentang di hadapanku. Halaman rumput yang terawat baik, rumah-rumah yang seragam. Semuanya terasa sangat tenang, hampir terlalu damai. Sangat berbeda dari kekacauan Jakarta yang ramai, bising, dan indah. Gedung Bell Labs itu sendiri tampak menjulang di depan, modern, ramping, dan agak mengesankan. Saya merasa sangat kecil berdiri di depannya. Namun percikan kegembiraan yang kuat berkelap-kelip di dalam diri saya. Saya siap untuk belajar. Sesi pelatihan. Mereka intens. Longsoran informasi hari demi hari. Ruangan-ruangan itu dipenuhi orang-orang yang sangat pintar, insinyur berpengalaman, dan ilmuwan brilian. Saya mencoba sebaik mungkin untuk menyerap semuanya menjadi spons, menyerap setiap pengetahuan, setiap konsep baru. Suasananya serius, sangat fokus, namun secara mengejutkan kolaboratif. Kami mempelajari seluk-beluk sistem telekomunikasi yang kompleks, inti dari jaringan AT&T yang luas. Itu tidak dapat disangkal menantang. Itu mendorong batas saya. Tapi saya belajar sangat banyak. Setiap hari adalah pelajaran baru, pemahaman baru yang diperoleh. Bekerja di AT&T, bahkan untuk masa pelatihan, adalah sebuah pencerahan. Menjadi roda penggerak kecil di perusahaan kolosal itu, sering disebut sebagai Mabel saat itu. Itu adalah pengalaman mendalam tentang perusahaan Amerika. Ada rapat, memo yang tak ada habisnya, bilik di mana-mana. Tapi di samping itu, ada rasa inovasi yang nyata, terlibat dalam proyek-proyek besar, yang memiliki dampak nyata dan nyata pada bagaimana orang terhubung. Saya berkontribusi dengan cara kecil saya, bagian kecil saya sendiri, dalam mesin raksasa dan kompleks ini. Dan itu terasa menyenangkan. Itu terasa bermakna. Saya bisa merasakan diri saya tumbuh tidak hanya secara profesional, tetapi juga secara pribadi. Perjalanan pertama itu benar-benar mengubah segalanya. Boeing 747-400, Queen of the Skies yang megah itu bukan hanya sebuah pesawat terbang. Itu adalah mesin waktu, jembatan logam yang berkilauan yang mengangkut saya ke dunia baru. Dunia yang penuh dengan peluang baru. Amerika, itu menjadi lebih dari sekadar lokasi geografis di peta. Itu adalah sebuah ide, sebuah tantangan yang tangguh, sebuah kebangkitan indera dan pikiran. Saya pergi ke sana merasa seperti anak laki-laki dengan mata terbelalak, masih tidak yakin akan tempatnya. Saya kembali, berbeda, lebih percaya diri, lebih sadar. Dunia paradoksnya terasa lebih kecil dan jauh lebih besar, sekaligus. Dan semuanya dimulai dengan penerbangan itu.